semuanya. Hari ini semuanya gembira? Ada yang sedih? Oh, tentu tidak. Lihatlah, hari ini kalian akan ditemani oleh... Hai, nama saya Timun Mas. Nah, ada Timun Mas di sini. Ada juga... aku buat sini. Ada lagi yang menemani kalian. Lihat terus saja Diana. Nah, hari ini Bunda Dia ingin membawakan sebuah cerita dongeng Nusantara bersama aku dan kau. Aduh, suaranya belum ya. Bersama siapa? Dongeng Nusantara bersama aku dan kau. Oh ya, Masya Allah. Dalam cerita Timun Mas. Nah, anak-anak sudah siap dengarkan, oke? Iya, tidak ada suara ya? Oke. Siapa yang sudah tahu timun? Sudah pernah makan timun? Ada? Ini Bunda Dia membawa timun. Nah, seperti ini. Tapi ceritanya ini tentang timun ajaib. Timun Mas. Ada apa ya dengan timun Mas? Oke, kita mulai cerita kita tentang timun Mas. Nah, sayang, di sebuah hutan, di pinggir hutan hiduplah seorang perempuan namanya Mbok Srini. Mbok Srini hidup seorang diri. Dia tidak mempunyai teman satu orang pun. Dia tidak memiliki keluarga. Dia di rumah sendiri, sayang. Setiap hari Mbok Srini mencari kayu bakar di dalam hutan. Setelah mencari kayu bakar, Mbok Srini menjualnya di pasar untuk membeli makanan untuk dirinya sendiri. Suatu malam Mbok Srini merasa kesepian. Oh, ya Tuhanku, kenapa aku hari ini merasa sangat kesepian? Aku tidak mempunyai seorang teman. Oh, aku ingin memiliki seorang anak yang cantik, kata Mbok Srini. Setiap hari Mbok Srini berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menghadirkan kepadanya seorang anak kepadanya. Kasihan ya sayang Mbok Srini ya, tidak ada temannya ya. Iya. Suatu ketika Mbok Srini pergi ke dalam hutan. Dia berjalan dengan pelan untuk mencari kayu bakar. Oh, lak. Nah, ketika Mbok Srini tengah asik mencari kayu bakar, tiba-tiba terdengar suara dentuman. Mbok Srini terkejut sekali. Dia takut sekali sayang. Dia takut. Ternyata yang datang siapa? Yang datang siapa sayangku? Yang datang adalah raksasa. Wow. Hei, Mbok Srini. Raksasa tertawa. Mbok Srini ketakutan. Oh, raksasa, jangan makan aku. Jangan makan aku, kata Mbok Srini ketakutan. Hai Mbok Srini, aku tidak suka makan orang yang sudah tua-tua. Aku sukanya makan anak kecil, kata raksasa kepada Mbok Srini. Hei Mbok Srini, kamu selama ini tidak punya teman kan? Kamu ingin punya anak? Iya, kamu ingin punya anak? Tanya raksasa kepada Mbok Srini. Nah,
Mbak Srini menjawab dengan ketakutan. Iya raksasa. Mbak Srini ketakutan sekali. Kamu mau aku tolong? Kamu mau aku bantu? Mau? Yang di sana mau dibantu raksasa? Mbak Srini menjawab dengan ketakutan. Iya, tolonglah aku. Tiba-tiba raksasa mengambil sesuatu dari kantong bajunya. Nah, dia memberikannya kepada Mbak Srini. Ini terimalah biji mentimun. Biji mentimun ini silakan kamu tanam. Nanti di dalam buahnya akan ada seorang bayi. Kenapa sih apa itu raksasa suka tertawa ya? Iya. Mbak Srini ketakutan sekali. Diterimanya biji mentimun itu. Lalu Mbak Srini segera pergi dari hadapan raksasa. Wah! Raksasa juga pergi dari hadapan Mbak Srini. Setelah sampai di rumah, Mbak Srini menanam biji mentimun yang didapatkannya dari raksasa. Dia tanam di depan rumahnya dengan penuh kasih sayang. Dia sirami setiap hari. Dia juga memberinya pupuk supaya tanamannya bisa subur. Nah, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Tiba-tiba tanamannya tumbuh sedikit. Semakin lama semakin rimbun. Nah, pohon mentimunnya semakin lama merambat semakin rimbun. Suatu ketika Mbak Srini melihat ada bunganya. Ternyata mentimun itu ada bunganya ya sayang. Bunganya warnanya kuning, seperti warnanya susu Denko. Bungkusnya susu Denko, warnanya kuning. Mbak Srini memegangnya dengan penuh kasih sayang. Sayang, suatu ketika di suatu pagi yang cerah, Mbak Srini keluar dari rumahnya. Dia mau menyiram tanamannya. Dia lihat ternyata bunganya sudah berubah menjadi buah mentimun. Tapi mentimunnya masih kecil, lebih kecil dari ini. Nah, tapi warnanya emas ya sayang. Timunnya warnanya emas, bukan hijau seperti ini. Mbak Srini memegang buah mentimun kecil itu dan mengelusnya dengan penuh kasih sayang. Cepatlah besar, hai mentimunku. Tiba-tiba mentimun yang kecil itu berubah menjadi besar. Semakin besar, dan mentimun itu membuka sendiri. Di dalamnya ada apa ya kira-kira? Ada apa sayang? Ada suara apa itu? Ada suara bayi. Ternyata di dalam mentimun ada suara bayinya. Bayi kecil mungil yang sangat cantik. Nah, ini sama Mbak Srini, bayinya segera digendong dengan penuh kasih sayang. Dielusnya, dipeluknya bayi itu. Sayang, bayi ini akan aku beri nama Timun Mas. Sayang, setiap hari Mbak Srini rajin bekerja untuk memberikan susu untuk bayinya. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, Timun Mas sudah bisa berjalan. Tapi masih pelo. Cucu, minta cucu ibu. Kata Timun Mas begitu. Mbak Srini sangat sayang sama Timun Mas. Nah, karena apa? Timun Mas ini adalah anak yang cantik, anak yang cerdas, anak yang kreatif, dan anak yang baik, suka menolong ibunya. Setiap hari Timun Mas membantu ibunya. Mbak Srini sangat bahagia
Tapi Mbok Sri ini juga sedih karena dia ingat janjinya kepada raksasa. Apa janjinya? Ada yang di sana tahu apa janjinya pada raksasa? Kalau sudah besar, maka timun emas harus diberikan raksasa untuk dimakan. Wah, kata raksasa ya. Nah, Mbak Sri ini merasa sangat sedih. Timun emas bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah aku nakal? Kenapa kamu sedih?" Tanya timun emas pada Mbak Sri ini, "Tidak anakku, kau adalah anak yang sangat baik. Ibu sangat menyayangimu, nak. Kau tidak nakal, kau anak yang baik, anak yang pintar." Nah itu saya, anak baik, anak pintar pasti disayang oleh ibunya. Anak-anak juga pintar seperti timun emas, baik seperti timun emas. Nah, saya akhirnya Mbak Sri ini bercerita kepada timun emas, "Anakku, besok suatu ketika ibu mau menceritakan sesuatu kepadamu. Ibu telah berjanji pada raksasa, nanti kalau kamu sudah besar, kamu akan ibu berikan kepada raksasa." Apa yang terjadi? Apakah timun emas marah-marah? "Wah, ibu gimana tahu aku dikasihkan raksasa?" Apa begitu? Tidak, anak baik tidak pernah marah kepada ibunya. "Ibu, jangan khawatir, aku kan anak pemberani. Aku akan lari sekencang-kencangnya supaya raksasa tidak bisa menangkapku," kata timun emas. Mbak Sri ini memeluk timun emas dengan penuh cinta. Nah, sayang, setiap hari Mbak Sri ini selalu merasa bersedih. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, timun emas semakin cantik, menjadi gadis kecil yang sangat pintar. Dia juga pemberani, suka membantu ibunya. Nah sayang, suatu pagi yang cerah, suara burung berkicau. Tiba-tiba terdengar suara bergema. Kira-kira itu langkah kakinya siapa? Tertawa lagi ya, raksasa tertawa terus. Terdengar dari jauh suara raksasa. Mbak Sri ini ketakutan sekali. "Anakku, cepatlah kamu menyelamatkan diri, nak. Cepatlah kamu menyelamatkan diri." "Iya ibu, aku akan lari sekencang-kencangnya." "Tapi tunggu, sebelum kamu pergi, sebelum kamu lari, ibu akan memberimu senjata." "Apa itu senjatanya?" Mbak Sri ini mengambil sesuatu dari kantongnya. Dia berikan kepada siapa? Kepada timun emas. Ini biji mentimun ajaib, dan ini terasi. Nanti kalau timun emas dekat denganmu, lemparkan saja ini. Semoga kamu selamat, anakku. Mereka berpelukan dengan menangis sayang. Mbak Sri ini sangat sedih. "Ayo segera larilah nak, segera lari. Segeralah menyelamatkan diri." Wah, timun emas segera lari nak. Dia lari kencang sambil membawa 2 senjata dari ibunya tadi. Ya sayang, loh ini semakin dekat. Hai, Mbak Sri. Oh, sudah tiba saatnya aku menagih janji. Mbak Sri ini diam ketakutan. Iya, gimana anakku? Aku sudah sangat lapar. Apakah ini anakmu? Bukan ternyata. Bukan. Apakah ini anakmu? Bukan ternyata. Raksasa, anak-anakku sudah lari ke sana. Mbak Sri, berani-beraninya anakmu lari. Aku akan menangkap dan memakannya.
raksasa marah sekali. Lalu dia menyusul siapa sayang? Menyusul Timun Mas yang lari. Timun Mas lari tiada berhenti. Dia pemberani, dia tidak takut. Aku tidak takut. Apa kata Timun Mas? Aku adalah anak pemberani. Timun Mas berlari kencang. Dia tidak putus asa. Dia lari terus sayang. Aku capek sekali. Tapi aku tidak boleh berhenti. Kalau aku berhenti, aku akan ditangkap raksasa. Karena langkah kaki Timun Mas kan kecil ya sayang. Raksasa yang besar ini langkah kakinya lebar sekali. Maka Timun Mas semakin didekati oleh raksasa. Timun Mas yang cerdas, dia selalu ingat pesan ibunya. Tadi diberi senjata apa sayang? Sama ibunya diberi senjata apa? Biji mentimun dan terasi. Diambilnya biji mentimun dari kantongnya, dilemparkannya di depan raksasa. Tiba-tiba apa yang terjadi? Biji itu menjadi kebun mentimun yang ada di depan raksasa. Raksasa kesulitan untuk berjalan. Kakinya ini apa? Kakinya ini banyak sekali mentimun. Kalau mentimun yang apa itu? Yang melilit kakinya. Wah, hai anaknya buat sini. Berani sekali kau. Nah, Timun Mas yang mengetahui itu segera lari. Dia lari terus sayang. Nah, raksasa segera mencabuti pohon mentimun yang ada di tengah. Satu dicabut, tumbuh lagi. Satu dicabut, tumbuh lagi. Raksasa marah, dia tidak tertawa lagi sekarang. Kalau marah kan tidak tertawa. Kalau anak marah masih tertawa. Raksasa marah sekali. Nah, akhirnya dicabuti rumput itu, dicabuti apa? Tanaman mentimun itu. Karena raksasa itu kuat sekali, maka tanaman mentimun itu bisa habis dicabuti raksasa. Nah, dia segera lari untuk menyusul siapa sayang? Menyusul Timun Mas. Nah, Timun Mas, aku akan menyusulmu. Jangan berani-beraninya sama aku. Kira-kira Timun Mas takut tidak sayang? Tidak, karena Timun Mas adalah anak pemberani. Lalu diambilnya lagi satu senjata dari ibunya berupa apa? Berupa terasi. Terasi itu biasanya untuk sambal mama ya, yang baunya itu. Nah, lalu dilemparkannya terasi itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba tanah yang diinjak oleh raksasa itu berubah menjadi lautan lumpur. Raksasa yang tadinya berdiri, akhirnya tanahnya, dia badannya masuk ke dalam lumpur, masuk sampai tidak kelihatan kepala. Akhirnya raksasa masuk ke dalam lautan lumpur itu dan tidak terselamatkan. Timun Mas yang pemberani melihat semua itu. Ya Tuhan, syukurlah aku selamat. Raksasa sudah tidak ada lagi. Ibu, Timun Mas selamat ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Teriak Timun Mas sangat bahagia. Timun Mas segera berlari menuju rumahnya. Dia ingin bertemu dengan ibunya. Mbak Srini yang di rumah berdoa. Tuhan, dari kejauhan terlihat Timun Mas. Mbak Srini sangat bahagia. Anakku Timun Mas. Ibu. Mereka pun berpelukan dengan bahagia. Nah sayang, itu tadi cerita tentang Timun Mas yang
pemberani, dia tidak takut dengan apapun. Dia juga anak yang cerdas dan menurut kepada ibunya. Seperti anak-anak yang di sini dan yang di sana, semuanya jadi anak pemberani. Iya. Iya, karena semua minum apa? Denko. Minum Denko. Iya, itu tadi cerita dari Bunda dia. Semoga ini bermanfaat untuk anak-anak. Nanti ketika kalian berlomba, aku bisa, aku anak berani, aku anak Denko, aku Denko. Iya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.